Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Bonang Wahyudi dengan NIM 2202211000020 dari Universitas Trunojoyo Madura, Prodi S1 Akuntansi. Di sini saya ingin mempresentasikan pada kesempatan video kali ini yaitu terkait analisis aktivitas investasi. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sultan Shah, SI, AKMM, MAKCE selaku dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan dan pihak-pihak yang membantu saya dalam pembuatan video kali ini. Dalam analisis aktivitas investasi, perusahaan tentu membutuhkan informasi dalam mengukur kinerja dari sebuah perusahaan tersebut. Oleh karena itu, tentu dalam perusahaan, dalam laporan posisi keuangannya tentu terdiri dari aset yang dimana aset itu aset tidak lancar, ada yang aset lancar. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas terkait aset lancar yang terdiri dari kas setara kas, piutang usaha, sewa diterima di muka, serta persediaan. Aset lancar perlu dikelola dengan baik sehingga nantinya akan memberikan sebuah hasil informasi yang digunakan oleh manajer dalam pengambilan keputusan. Keandalan dan keakuratan pelaporan terkait aset lancar ini tentu sangat penting dalam mengambil keputusan yang terbaik nantinya oleh suatu perusahaan. Nah, oleh karena itu sebagai manajer tentu harus memahami informasi terkait aset lancar sehingga ini menjadikan dasar bagi manajer dalam pengambilan keputusan dan mengelola perusahaan dengan baik. Sebenarnya apa sih kas dan setara kas itu? Sebelum lanjut ke situ, arus kas itu dapat kita perumpamakan sebagai aliran darah yang ada di manusia. Jadi, ketika aliran darah itu berjalan dengan baik, cukup dan tidak kekurangan, tentu manusia tersebut atau badan tersebut dikatakan dalam kategori sehat. Kita perumpamakan kepada perusahaan, tentu perusahaan yang tidak cukup atau tidak mencukupi terkait kasnya atau kelebihan dan kekurangan, tentu itu membuat perusahaan akan menjadi tidak efisien atau bahkan menjadi bangkrut nantinya. Tentu kas merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan karena kas ini merupakan aset yang sangat liquid dalam kegiatan operasional perusahaan. Tentu kas sangat dibutuhkan dalam kegiatan operasionalnya. Kas juga termasuk dalam kelompok aset yang digunakan dalam jangka pendek sehingga nominalnya merupakan nilai wajar dan tidak akan mengalami penurunan. Nah, sebenarnya kas itu merupakan suatu sisa saldo dari arus kas masuk yang dikurangi dari arus kas keluar dalam satu periode akuntansi. Nah, dalam kas ini ada beberapa jenis kas, yaitu kas on hand, kas yang di rekening, sama petty cash, kas kecil. Kas kecil merupakan suatu kas yang disediakan oleh perusahaan untuk pengeluaran yang bersifat tidak ekonomis atau bisa dikatakan tidak material. Jadi pengeluaran untuk pembelian tertentu yang bersifat nilainya relatif minimal atau minim. Oleh karena itu perusahaan biasanya menyediakan bersifat tidak ekonomis. Nah, dalam pengisian kas kecil ini tentu ada beberapa pengisian dan pencatatannya, adalah metode IPRES dan metode fluktuatif. Metode IPRES sendiri di mana biasanya perusahaan selalu mengisi kas kecilnya sama nominalnya dari tahun ke tahun karena perusahaan sudah menilai bahwa tidak ada yang perlu dirubah untuk kas kecil metode IPRES ini. Sedangkan untuk metode fluktuatif dalam pengisiannya tentu berubah-ubah menyesuaikan terkait kebutuhan yang terjadi dalam perusahaan. Sehingga biasanya dari tahun ke tahun nominal untuk pengisian kas kecil untuk metode fluktuatif ini relatif berubah-ubah. Selanjutnya adalah setara kas. Setara kas sendiri merupakan bagian dari kas, akan tetapi memiliki perbedaan nih teman-teman. Setara kas adalah bentuk investasi jangka pendek yang dalam waktu dekat dengan tanggal jatuh tempo yang bisa dikonversikan menjadi kas dan tidak memiliki resiko yang signifikan terhadap tingkat suku bunga. Nah, untuk pencatatan kas sendiri itu memiliki dua metode, yaitu mulai cash basis dan accrual basis. Nah, untuk cash basis sendiri itu adalah pencatatan di mana ketika
transaksi itu berhubungan langsung dengan keluar masuknya kas, maka transaksi itu langsung diakui dan dicatat dalam jurnal. Untuk accrual basis itu berdasarkan kejadian transaksi itu. Walaupun transaksi itu tidak melibatkan kas yang diterima dan kas keluar, maka itu tetap di jurnal dalam metode accrual basis ini. Walaupun itu tidak bersifat menerima atau mengeluarkan kas, itu tetap dicatat dan di jurnal dalam transaksinya. Nah, untuk selanjutnya yaitu rekonsiliasi bank. Tentu tadi biasanya perusahaan itu tidak mungkin menyimpan kasnya terlalu besar dalam satu perusahaannya, sehingga perusahaan biasanya menyimpan kasnya kepada bank. Terkadang ada kesalahan pencatatan dan pengakuan dalam masing-masing maupun dari pihak bank ataupun pihak perusahaan. Menurut Zebua dan kawan-kawan 2022, piutang adalah salah satu aset lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan dari transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Menurut Wahidawati 2021, piutang merupakan klaim sebuah perusahaan terhadap pihak lain. Jadi hampir seluruh perusahaan mempunyai piutang terhadap pihak lain, baik yang berhubungan dengan transaksi penjualan, pendapatan maupun piutang yang berasal dari transaksi lainnya. Terkait klasifikasi piutang, ada yang namanya piutang usaha. Jadi piutang usaha ini adalah piutang yang timbul dari penjualan kredit yang seperti tadi. Yang kedua adalah piutang wesel atau wesel tagih. Wesel tagih juga dikenal sebagai notes receivable atau promissory notes. Dan jadi piutang wesel ini klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung oleh janji tertulis untuk memberikan pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Nah, wesel ini adalah suatu janji yang tertulis yang bersifat wajib dibayar dan yang tidak bersyarat yang dibuat oleh suatu pihak untuk pihak yang lain dengan tanda tangan pembuatnya untuk membayar sejumlah uang atas penerimaan atau pada suatu tanggal yang ditetapkan pada masa yang akan datang kepada pihak yang memerintah atau membawanya. Jadi piutang wesel ini sebagai suatu janji tertulis yang kesepakatan antara si penjual dan pembeli yang ditandatangani juga, yang dimana ini sudah kesepakatan untuk pembayarannya sudah diatur sama-sama dalam jangka waktu tertentu. Menurut Savitri dan kawan-kawan 2024 terdapat beberapa istilah dalam transaksi wesel ini atau piutang wesel ini. Yang pertama yaitu nilai nominal, merupakan nilai yang tercantum dalam satu wesel dan merupakan nilai awal utang bagi kreditur dan debitur. Nah, yang kedua ada istilah terkait jangka waktu wesel, merupakan periode dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal wesel itu diterbitkan. Sebuah wesel dapat ditulis dalam satuan hari atau bulan atau tahun. Nah, yang ketiga adalah tanggal jatuh tempo. Terdapat 3 cara untuk menyatakan tanggal jatuh tempo. Yaitu yang pertama atas permintaan. Contohnya dalam pernyataannya itu atas permintaan saya berjanji akan membayar. Nah, sehingga wesel seperti ini biasanya ditagih kapan saja. Yang kedua pada saat tanggal tertentu. Pada tanggal misal pada tanggal 30 saya akan membayar. Nah, sehingga ini sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati dalam perjanjian tertulisnya. Yang ketiga yaitu pada akhir periode tertentu, yaitu biasanya setahun setelah 3 Maret 2023 saya berjanji akan membayar utang piutang ini. Nah, biasanya ataupun 2 bulan setelah tanggal 13 Juni ataupun 90 hari setelah tanggal 10 Desember 2024. Yang keempat ada bunganya. Sehingga biasanya dalam wesel ini terdapat bunga yang sudah disepakati dalam dalam pembayarannya sehingga melebihi dari pokok pembayarannya. Nah, yang ketiga ada istilah yang namanya retur penjualan. Nah, retur ini biasanya terjadi apabila pelanggan merasa barang yang dikirim atau barang yang sudah dibeli dari perusahaan itu terjadi kerusakan atau tidak sesuaian. Oleh karena itu, biasanya pelanggan akan mengajukan untuk mengembalikan barang tersebut. Nah, perusahaan akan meng-cross check kembali apa itu kelalaian sehingga perlu untuk dikasih baru atau dikembalikan uangnya saja.
Nah, untuk aset lancar yang selanjutnya yaitu terkait daya yang dibayar di muka. Nah, daya dibayar di muka ini sama perusahaan biasanya itu diklasifikasikan sebagai aset. Mengapa begitu? Karena ketika perusahaan itu membayar untuk barang atau jasa di awal, sedangkan untuk penerimaan manfaatnya akan diterima pada masa mendatang. Nah, oleh karena itu penerimaan yang akan dirasakan pada bulan yang mendatang atau periode mendatang itu diakui sebagai biaya yang dibayar di muka, sehingga itu akan diklasifikasikan terhadap aset lancar. Ada definisi lagi yaitu terkait biaya dibayar di muka adalah transaksi yang diklasifikasikan sebagai aset pada saat terjadinya tetapi akan menjadi beban di kemudian hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya atau aset muka adalah suatu biaya yang dikeluarkan yang diakui sebagai aset akan tetapi belum menerima produk atau jasanya namun uang sudah terbayarkan. Jadi ketika kita seperti melakukan sewa itu kita biasanya bayar duluan, akan tetapi untuk menerima manfaat dari sewa tersebut itu biasanya bulan-bulan selanjutnya. Untuk ilustrasinya bisa kita contohkan seperti pada tanggal 1 Agustus 2020 perusahaan melakukan pembayaran sewa kantor untuk masa 2 tahun sebesar 12 juta. Jika pembayaran tersebut dicatat sebagai harta atau neraca, maka ayat jurnalnya pada tanggal 1 Agustus tersebut yaitu sewa diterima di muka pada kas sebesar 12 juta di debit dan 12 juta di kredit. Nah, misalnya pada akhir periode akuntansi ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2020 sehingga bagian dari sewa kantor tersebut telah menjadi beban sampai dengan akhir periode akuntansi adalah 5 bulan ke depannya dengan nilai sebesar 2.505/24 dikali 12 juta, sehingga jumlah penyesuaiannya yaitu beban sewa sebesar 2,5 juta pada sewa dibayar di muka sebesar 2,5 juta. Nah, untuk aset lancar yang terakhir yaitu persediaan. Persediaan merupakan suatu aset yang dimiliki oleh perusahaan maupun barang atau jasa, di mana ini akan digunakan dalam proses aktivitas operasi perusahaan, entah mau dijual atau disewakan. Nah, dalam istilah persediaan ada yang namanya barang dagang. Ini barang dagang biasanya dibeli dan dijual kembali tanpa merubah wujudnya. Nah, yang kedua ada yang namanya bahan baku. Itu adalah bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang tersebut. Serta ada yang namanya barang dalam proses, yaitu barang yang masih perlu proses produksi untuk menjadikan sebagai barang jadi. Yang terakhir yaitu komponen yang digunakan untuk membuat atau menyelesaikan produk seperti skrup, paku, dan transistor serta LED. Yang terakhir adalah barang jadi, barang yang sudah melalui proses mulai bahan baku diproses lagi sehingga menjadi menghasilkan barang jadi yang siap dijual kembali. Persediaan merupakan salah satu aset yang sangat penting bagi keberlangsungan bagi perusahaannya itu sendiri. Jadi memastikan persediaan itu terkelola dengan baik perlu manajemen persediaan yang baik. Ada beberapa metode yang digunakan dalam pencatatan persediaan tersebut. Yang pertama ada metode FIFO, average, LIFO, dan metode terklasifikasi khusus. Namun pada peraturan sekarang yang diakui itu adalah metode average, FIFO, dan metode klasifikasi khusus. Nah, untuk metode FIFO sendiri, first in first out, yaitu barang yang pertama kali masuk itu akan dikeluarkan kembali pada saat terjadinya penjualan. Sedangkan untuk average itu barang yang pertama kali masuk itu akan ditambahkan dengan pembelian selanjutnya sehingga akan dibagi menjadi suatu price atau harga yang sudah dibagi antara total pembelian dibagi dengan kuantitas sehingga menghasilkan price. Jadi harganya itu tentu relatif berubah-ubah untuk average. Nah, untuk yang terklasifikasi khusus ini biasanya tergantung perusahaan, bagaimana perusahaan itu mau menjual barang yang masuk dulu atau yang baru masuk. Nah, itu tergantung tujuan dari perusahaan atau manajemennya. Nah, biasanya untuk
klasifikasi khusus ini biasanya barangnya itu terkait perhiasan dan tidak terlalu banyak dan tidak terlalu membutuhkan tempat yang banyak. Kesimpulannya, dalam analisis aktivitas investasi, pengelolaan terhadap aset lancar yaitu kas terhadap kas, biaya yang dibayar di muka, serta persediaan dan penjualan tentu menjadi peran yang vital untuk dipahami oleh manajer dalam pengambilan keputusan nantinya, sehingga manajer perlu memahami terkait aset lancar tersebut dalam memastikan keputusan yang diambil itu sudah sangat tepat bagi perusahaan. Kelebihan ataupun kekurangan dari aset lancar ini tentu tidak baik bagi perusahaan. Walaupun kelebihan kas itu tentu tidak menjadikan hal yang sangat baik, terkadang kebanyakan kas itu menjadikan perusahaan tidak efektif dalam mengelola kasnya. Kas yang harusnya bisa diinvestasikan dan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut malah tidak terjadi hal seperti itu jika tidak dikelola dengan baik. Karena pada dasarnya sesuatu yang berlebihan dan bersifat kekurangan itu tidak baik bagi siapapun. Oleh karena itu perusahaan perlu mengetahui terkait informasi kas, persediaan, sewa dibayar di muka, dan piutang dalam memastikan pengambilan keputusan yang tepat nantinya. Semua perlu dikelola dengan baik sehingga perusahaan bisa memenuhi kewajiban jangka pendeknya dan menjaga stabilitas keuangan perusahaannya. Dalam memastikan perusahaan sudah mengambil keputusan yang tepat, tentu perusahaan perlu informasi yang andal, tepat, dan akurat. Oleh karena itu, penyajian pelaporan terkait aset lancar perlu dilaporkan seakurat mungkin dan seandal mungkin sehingga informasinya atau informasi yang diambil sebagai dasar pengambilan keputusan menjadi tepat bagi dalam memastikan keberlangsungan perusahaan. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya cukupkan untuk video kali ini. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.